Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mobil ini. Ini adalah mobil yang sangat spesial. Bukan karena dia cuma Mini Cooper, nggak cuman karena dia Mini Cooper maksudnya, tapi ini karena mobil ini adalah Mini Cooper yang seri John Cooper Works yang ada di bagian bawah sini, kelihatan jelas ini. Mantap banget. Dan ini adalah mobil Mini Cooper yang 3 pintu yang dipasarkan di angka kurang lebih 890 jutaan aja. Bos. Buat kalian yang suka mengemudi, suka mobil-mobil unik, suka mobil-mobil yang unyu-unyu, pastinya mobil ini sangat cocok buat kalian bawa pulang. Mobil ini keluaran tahun 2016, pemakaian tahun 2017. Dan kalau kita lihat secara overall kondisinya masih sangat mulus. Kuncinya seunik mobilnya nih, kayak gantungan kayak flash disk ya. Ini kuncinya, aduh unik. Kita akan ulas secara keseluruhan mobil ini. So buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojok kanan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan. Baikkan video kita kemana-mana dan tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tuliskan. Apa aja di situ. Dan kita mulai dari sisi lampu. Nah, ini lampunya belok kayak gini, bulat, dengan proyektor yang ukuran proyektornya juga sangat besar. Dan ada LED DRL-nya yang ada di bagian atas. Dan ini lampunya kondisinya masih sangat bagus dengan housing warna chrome yang ada di situ. Lalu kemudian di bagian sebelah kanan juga sama. Ini lampunya masih sangat mulus, masih sangat bagus, dan ada tulisan Mini di bagian-bagian dalam. Ada tulisan Mini-nya, ada DRL, LED DRL-nya, housingnya warna chrome juga. Dan di bagian fog lamp nggak ada fog lamp, hanya ada radiator di bagian bawah dengan grill yang cukup besar. Di bagian depan nggak ada kamera, sensor juga nggak ada di bagian depan, tapi semacam kayak ada mulutnya untuk menghirup udara yang banyak masuk ke bagian dalam mesinnya. Bonetnya juga kelihatan masih sangat mulus, nggak ada baret, nggak ada penyok. Di bagian bonetnya ini masih kelihatan sangat mulus. Ada washer bagian kaca depannya. Dan mobil ini memang namanya Mini ya, memang ukurannya Mini juga, tapi tenaganya nggak Mini. Nah, untuk bagian sampingnya kita lihat dia udah dilengkapi dengan over fender yang ukurannya cukup tebal, ke side skirt, lalu kemudian ke fender belakang lagi, dan handle pintunya warnanya chrome. Dan untuk bagian samping overall bodinya masih sangat orisinil, masih sangat mulus. Dan untuk bannya, kalau kita lihat bannya nih ukurannya tipis, pakai Pirelli, bannya 205/40 ring 18 dengan kaliper yang ukurannya besar di bagian depan. Dan kalau kita lihat kayak hampir rapat ke bagian ini ya, bagian kaliper dengan velgnya tuh hampir rapat gitu. Tapi keren, dipasangin spacer akan lebih keren lagi, bisa offsetnya nggak keluar dikit. Nah, di bagian atas nih bisa buat ngopi kita dengan orang yang ada di seberang kita nih. Ada kaca di bagian belakang dan bagian depannya. Ada high mount, bukan high mount ya, semacam kayak shark fin untuk antena belakangnya, unyu. Dan di sini ada spoiler bagian atas yang ukurannya nggak begitu besar, tapi membuat mobilnya jadi terkesan kayak mobil balap memang. Nah, di bagian belakang justru lebih kecil kalipernya dan piringan cakramnya, tapi dengan ban yang ukurannya sama, ring 18 juga pastinya. Dan untuk side skirtnya ini di bagian atas ada ekstraknya sedikit untuk menghalangi kotoran nyiprat ke bagian atas pada saat mobilnya berada di jalanan yang kurang bersih. Nah, terus di bagian bawah garis jendelanya nih, mulai dari depan sampai ke bagian belakang warna chrome. Terus ada kayak talang airnya di bagian atas ini, dan ini sampai ke bagian belakang memanjang juga mengelilingi mobilnya. Di fogger belakang ada, high mount stop lamp ada. Terus di bagian sini ada wiper belakangnya juga. Untuk bagian belakang ini yang lebih keren lagi, knalpotnya justru ditaruh di tengah, ada 2 knalpot. Lalu kemudian ada fog lamp di bagian belakang, adanya di bawah kayak gitu, jadi kelihatan seru. Nah, JCW di situ ada logo JCW-nya lagi. Terus ada sensor belakang untuk parkir, dan pastinya harusnya ada kamera mundur, tapi saya nggak ngelihat di sini ada kamera mundur apa nggak kelihatan gitu. Nah, untuk bagasinya, ini bagasinya ada tray-nya di bagian atas untuk privacy barang, termasuk biar nggak kena matahari. Dan ini tempat buat naruh barang cukup besar ke bawah, bisa buat naruh cover mobil di bagian dalam sini, naruh ke bawah itu bisa. Dan di sini ada tempat buat semacam akses untuk maintenance
mobilnya ada di bagian dalam situ, pastinya tersimpan dengan sangat rapih. Di bagian sebelah kiri juga ada, dan ini ada hooknya buat kita ngikat barang di bagian belakang. Di kiri kanan lengkap juga. Nah, di bagian atas ada semacam kayak, oh tapi ini tulisannya BMW ya, karena kita tahu ya Mini Cooper dengan BMW kita tahu lah. Nah, terus untuk menutup bagasinya justru unik kayak gini, justru ke bagian dalam ya, dan kita mesti dorong ke bawah. Nah, terus untuk di bagian dalam kita coba intip. Di sini ada tombol lock unlocknya. Pada saat kita buka, mobil ini frameless untuk bagian bagian pintu kiri dan kanan. Jadi pada saat kita buka dan kita tutup, kacanya akan merapatkan lagi ke atas. Kita buka, dia akan turun tuh. Waduh, itu teknologi yang ada di mobil-mobil dengan pintu frameless. Emang kelihatan enak dengan pintu frameless kayak gini, dan kelihatan sangat sporty, dan pasti ya kelihatan sangat mewah juga. Untuk trim pintunya di sini kulit empuk, di sandarannya plastik, di sini aksennya piano black. Buka tutup pintunya kayak gini, unik, bulat-bulat. Terus power window-nya ada di bagian sini. Ada tweeter di bagian bawah, speaker ya, bukan tweeter, speaker. Terus bagian bawah ada tempat buat naruh barang, dan di sini ada skirt pad lagi, John Cooper Works. Dan untuk joknya itu belum elektrik, semuanya masih manual. Untuk recline-nya di sini, lalu kemudian untuk naik turunnya masih manual juga di sini, dengan pompa yang ada di sebelah kiri. Dan di bagian dalamnya joknya pakai material yang Alcantara kayak gini, jadi lembut banget. Dan ini pakai jok pocong yang racing banget, dengan bucket yang pastinya sangat baik untuk menahan sisi kiri kanan mobilnya pada saat kita pacu atau kita akselerasikan. Bocor sampai ke bagian belakang. Dan ini untuk akses ke belakang pastinya bisa. Lalu kemudian di bagian bawah sini kita majukan lagi tuh, kalau kita mau akses ke jok yang ada di paling belakang. Dan kalau kita lihat untuk paling belakang, ya joknya seadanya, biasanya buat anak-anak nih, kalau misalkan kita jalan-jalan bareng anak-anak. Tapi untuk orang dewasa sih sebenarnya bisa duduk juga di bagian belakang, tapi jangan berharap jok belakangnya luas. Jok belakangnya nggak begitu luas, bos. Nah, ini juga bisa dimaju mundurkan untuk bagian penyangga pahanya kalau misalkan kita mau lebih mundur lagi. Nah, kayak gitu. Terus bagian sini blower AC-nya itu bentuknya bulat juga kayak gini, bisa diarahkan sesuai keinginan kayak turbin pesawat. Bagian atas kayak ala-ala karbon, terus airbag tentunya ada, dan di sini materialnya soft semua. Bagian bawah sini tempat buat naruh barang, dia soft opening dengan lampu pula untuk penerangan di bagian dalam situ. Jadi sangat komplit. Terus di bagian atas ini, ntar kita lihat di sisi sebelah kanan lah. Oh ya, di sini ada akses untuk recline-nya juga. Kalau misalkan orang dari belakang orang dari depan mau, atau penumpang mau duduk ke jok yang ada di paling belakang tuh. Nah, itu untuk yang di sisi sebelah kiri. Sekarang kita pindah ke sisi yang sebelah kanan. Nah, ini akses untuk drivernya, dan ini menjadi istana buat kalian pastinya yang membeli mobil ini dan membawa pulang mobilnya. Untuk trim pintunya sama seperti yang ada di bagian sebelah kiri, frameless juga. Dan di bagian bawah pengaturan joknya juga masih sama dengan yang ada di bagian sebelah kiri, masih manual. Termasuk untuk recline masih manual juga, dan bahannya Alcantara juga. Untuk maju mundurnya juga sama dengan tuas yang ada di bagian bawah sini. Untuk maju mundur, termasuk untuk penyangga paha ekstranya sama. Nah, kita coba duduk di dalam. Yuk. Enak banget duduk di dalam. Lebar kiri kanannya sama penumpang kiri sama penumpang kanan tuh mirip-mirip kayak Ayla ya. Memang bener-bener mini nih mobil. Tempat naruh barangnya juga mini, kayak aksesoris tambahan aja. Lalu kemudian di sini ada cruise controlnya, ada pedal shifternya di bagian sini. Lalu cruise controlnya ada nggak untuk mobil ini? Ada di sini cruise controlnya. Lalu kemudian audio switchnya ada di sebelah kanan buat ngangkat tutup telepon juga. Lampu di bagian sebelah kiri, wiper justru di bagian sebelah kanan, dan dari speedometer yang analog kayak gini sampai 260 km. Untuk head unitnya ukurannya nggak begitu besar di bagian sini,
Dan aduh, unik, parking brake-nya masih mechanical dan ini terhalang oleh bagian ini yang bagusnya bisa dilipat ke atas, mirip kayak yang ada di Honda tuh. Wah, parking brake-nya ini bisa diturunin lagi. Nah, di sini shortcut untuk akses ke head unitnya, menu media radio untuk akses ke bagian head unit yang ada di sini, dan transmisinya otomatis, bisa sensasi manual dengan pedal shifter juga untuk pengaturan AC dari bagian sini, dan start stop engine-nya justru di bagian bawah. Stability control untuk auto start stop engine ada, untuk fitur-fitur lainnya lengkap juga. Nah, bagian dalamnya perpaduan warnanya warna hitam dengan warna merah, jadi bener-bener feel racingnya tuh dapat banget. Spion tengah, kaca spion di bagian sini. Sun visor di bagian sini. Di bagian atas, wow, ada tray-nya untuk beratapkan langit. Mantap. Kita turunnya susah nih. Susah karena nggak mau turun dari mobilnya nih. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Mini Cooper. Buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, hubungi nomor kontak kita yang ada di layar video kalian, atau klik link WA yang ada di deskripsi untuk segera bisa kalian bawa pulang mobil unik, super unik, super unyu-unyu tapi garang ini. Nah, terima kasih bosku. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.